Ya, balik lagi bareng kami di channel Ojek. Ya, ini segmen apa ya ini? Segmen podcast. Segmen podcast ini yang kita belum tahu namanya ya. Karena kita masih mikirin namanya, kita akan menyambung podcast yang kemarin sebelumnya. Itu terkait tema kita hari ini adalah kecurangan dalam politik. Nah, kita ada bersama Pak Randy di sini. Gimana? Apa kabar Pak Randy sebelumnya? Weh, apa kabar? Baik. Ini kok Sebentar. panas Pak? Iya kan? Tiba-tiba agak panas gitu. Ini yang nyuruh siapa ini pasang api di sini? Ini temanya mau apa ini? Pasang api di belakang sini. Ini temanya memang agak panas. Ini sepertinya apa namanya? Memanggang nggak? Enggak sih. Atau ini sorry, ini bukan kita yang nyuruh pasang api di sini loh. Ini timnya tiba-tiba masang api di sini ini. Oh, mungkin untuk ini Pak. Kita kan pengen punya ciri khas. Ciri khas. Ini udah umum dia pakai udah banyak. Ini bukan ciri khas lagi. Ini jangan-jangan karena kemarin ada yang di apa itu namanya? Di TikTok gitu. Bukannya di TikTok karena kemarin ada yang dicaci maki. Bukan dicaci maki ya di apa itu? Istilahnya Iya yang mengaku punya ya anak-anak SD itu loh, yang aku punya setup itu loh, terus dia merasa itu setupnya, terus habis itu anak SD loh, kasihan loh, harusnya kan dia ya dibiarin lah, ngapain gitu ngurusi kayak gitu, anak SD loh, gitu aja udah bagus ya. Oh iya, dia melakukan sesuatu yang disebut berkarya itu ada udah bagus loh. Masa anak SD itu ditanyai tentang meniru ya apa namanya meniru apa plagiat, ya, plagiat. Masa anak SD udah dituduh plagiat, dia konsep plagiat aja belum tahu itu belum tentu loh. Itu orang yang menuduh plagiat itu dia idenya orisinil juga ya, kayaknya semua udah juga pakai Pak background api Pak, nggak semua sih, enggak sih. Ini saya ngomong yang lebih parah ini. Belum tentu Windowsnya ori. Belum tentu Windowsnya ori. Nanti kita akan kena. Waduh. Karena kita juga ya enggak bisa dilanjutkan itu. Waduh. Anyway, ini kita akan apa? Kita nggak bahas ini. Kita nggak bahas ini. Kita bahasnya fokusnya ke tema kita tadi. Tapi sebelumnya kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Udah puasa bagi yang berpuasa. Kita berpuasa ya, berarti kita mengucapkan untuk diri kita sendiri. Dan teman-teman yang di luar sana ya, pasti. Dan teman-teman di luar sana dan tim kreatif yang sekarang malah pada main masuk mainan di situ. Memang parah sekali. Iya, harusnya tim kreatifnya kan di sono. Itu tim kreatifnya malah di situ semua. Itu nggak jelas itu. Parah sih. Anyway, kita masuk aja kita ke topik utama kita, yaitu kecurangan politik dan apa namanya yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi mungkin kita masuknya lebih ke pendidikan politik. Bukan lebih seperti ini. Dengan realita bahwa perpolitikan di Indonesia itu seperti itu. Kita nggak bahas politiknya. Kita bukan di sini bukan untuk mendukung salah satu pasangan. Kita di sini untuk mempertanyakan kalau yang dihadapi anak muda itu, generasi mudanya itu yang dihadapi itu hal-hal seperti itu, mulai dari perpolitikan yang amburadul, terus habis itu kecurangan-kecurangan yang mereka itu enggak cuman melihat, mereka itu merasakan gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau ada kegiatan kampanye itu mereka datang itu bukan karena sebuah dukungan, mereka datang karena dapat 50. Nah, di hari -1 pemilihan itu mereka banyak yang di rumahnya itu menunggu siapa yang memberikan mereka amplop. Bayangkan itu, mereka sampai sudah menunggu. Jadi itu sesuatu yang sudah jadi tradisi 5 tahunan. Pantas nggak itu diturunkan ke generasi selanjutnya? Bagaimana perpolitikan
Nah, padahal kalau kita itu pengen Indonesia emas 2045, berarti kan kita mempersiapkan yang terbaik untuk mereka, bukan melakukan sesuatu yang membuat Indonesia nanti di 2045 itu bukan Indonesia emas, Indonesia besi berkarat. Jangan sampai hal itu terjadi. Oke, kita berkaitan dengan ini. Ya ini maksudnya pendidikan politik juga dong Pak. Pendidikan politik untuk anak muda agar apa? Terhindar dari kecurangan-kecurangan politik. Misalnya jangan bilang tadi serangan fajar ya. Kita harus terdidik untuk serangan fajar itu pembodohan. Tapi gini, masalahnya adalah masyarakat kita itu banyak yang masih memilih untuk menerima. Jadi kan gini, dulu kan ya udah siapa yang bayar lebih banyak itu yang didukung kan gitu. Terus mulai mereka itu ada yang mulai mengkampanyekan, wes lah diterima uangnya, jangan pilih paslonnya atau jangan pilih calonnya, calon DPR, DPRD atau siapapun itu yang bayar. Jadi jangan pilih orangnya tapi terima uangnya. Terus sekarang mulai ada kampanye yang lebih bagus. Jangan terima uangnya, jangan dukung calonnya. Nah, tapi kampanye itu bisa benar-benar memberikan pengaruh nggak ke masyarakat? Karena faktanya ya 200.000 itu lumayan nih. Kalau kalau kita bicarakan UMR aja masih kota Sukoharjo ini. Yeah. Kita di Sukoharjo kan ini, kita di Sukoharjo. Sukoharjo aja 1,9. Artinya kalau UMR-nya 1,9 itu dia dapat 200.000 gitu. Artinya itu kan sudah berapa itu? Udah kayak 10%. Iya sih. Udah hampir 10% dari pendapatan per bulannya. Bayangkan itu. Dia nggak ngapa-ngapain, hanya disuruh nyoblos, dia dapat 10% dari pendapatan bulan. Itu kalau di UMR loh ya. 3 hari kerja ya, Pak. Sama aja dong. Ya, banyak yang belum UMR juga itu 200.000 itu yang sesuatu yang lebih banyak lagi. Iya. Nah, apakah mereka itu mau untuk menolak itu? Ini saya tidak bisa menerima ini, karena ini sesuatu yang tidak pantas, dan saya tetap memilih sesuai dengan pertimbangan rasional saya. Bisa nggak seperti itu? Oke, kita ngomongin soal rasionalitas. Yang pasti kan ini terutama buat pemilih, sebenarnya secara umum sih, pemilih secara umum, dan yang kita target adalah anak-anak muda. Iya. Nah, rasionalitas itu timbul dari mana? Kalau kita itu nggak tahu yang namanya berpikir mandiri, nggak tahu literasi dan lain sebagainya, pasti kan juga akan susah sekali Pak untuk untuk ya contohnya inilah kemarin mungkin saya juga salah satunya lah Pak. Saya buka tuh, saya masuk ke TPS karena ada 5 surat itu. Saya buka, set, saya kira 2 lipetan selesai Pak. Yeah. 4 lipetan, 6 lipetan. Kebuka, calonnya nggak ada yang kita kenal Pak. Saya juga sama itu. Karena kita terfokus pada presidennya ya, kan. Kita malah nggak fokus pada partai-partainya. Akhirnya ya saya cuman memilih dari partai yang ya saya pilih aja. Jadi saya pilih partainya, atau kalau ada orang yang saya kenal, ya kebetulan ya salah satu calon anggota DPRD yang di kota saya, di kota Solo itu teman kecil saya. Dan saya tahu orangnya bagaimana, dan dia kebetulan juga calon dari partai yang saya dukung. Nah, ya udah saya tinggal coblos. Tapi begitu provinsi, ini siapa? Begitu pusat, ini juga siapa lagi? Apalagi DPD. Saya lupa kalau masih ada satu DPD. Oh iya, DPD. Begitu saya masuk, saya buka DPD. Nah, saya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu malah. Nggak ada yang tahu itu DPD itu siapa itu.
Tapi yang menarik malah itu yang di Jawa Barat ya. Oh iya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada Alfiansyah Komeng langsung dari DPD. Itu 1,8 juta ya itu ya. 1,8 juta tiba-tiba. 1,8 juta suara hanya saat diwawancara bisa dapat jawara segitu, gimana caranya? Enggak cuman daftar aja tinggal tidur. Iyalah Komeng itu, dan kebetulan emang mukanya itu ikonik gitu. Iya, semua orang tahu lah ya. Iya itu kayak mukanya di situ itu udah kayak tombol klik me gitu udah itu. Kayak langsung tertuju ya. Padahal kalau nggak salah dengar memang dana kampanye ya nggak ada. Komeng kalau ceritanya nggak ada ceritanya, cuman keluar untuk pendaftaran atau gimana gitu, kampanye udah ditinggal aja gitu kan. Tapi nyatanya 1,8 juta itu bahkan lebih besar dari suara partai yang didukung pemerintah. Apa ini? Menarik sekali. Ya itu loh yang partai Bunga Melati itu. Gak tahu dah partai Bunga Melati kan. Oke. Ini editor benar Bang. Enggak kan kita nyebutnya Melati. Oke, kita kembali dulu ke topik terkait pemuda dan pemilu. Karena mungkin yang sekarang itu yang sekarang nggak ada kesempatan milih, ya 4 tahun ke depan pasti terpakan milih. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan, Mbak, untuk pemilu selanjutnya? Nah, masalahnya kalau pemilu selanjutnya kita bicarakan 2029. Kita bicara tahun 2029. Apa kita pakar? Bukan, kita bukan pakar, kita semua guru di sini. Oh, iya. Kita hanya terbiasa untuk berada di kelas ngajar. Mungkin kita bisa tanyakan ke mereka bagaimana. Mungkin next lah kita bisa tanyakan ke mereka apa yang mereka harapkan dari pemilu itu selain serangan wajarnya. Kita kan perlu revolusi juga. Kalau memang kan kita tahu itu kan bagian dari kecurangan politik. Karena gini, masalahnya adalah literasi itu, balik lagi ke literasi. Kalau literasi kita itu masih rendah, ketertarikan anak muda itu untuk mencari informasi itu juga rendah. Akhirnya usaha apapun yang kita, misalkan ginilah, calon yang secara intelektualitas itu ditampilkan dengan intelektualitas paling tinggi itu adalah, misalkan kemarin ya, ini bukan dukungan loh ya, ditampilkan dengan intelektualitas yang paling tinggi itu adalah 01 dengan semua kegiatan-kegiatan yang dibuat. Yang menang 02 loh, yang cuman pamer gemoy. Ini kita bukan dukungan atau bukan cemoohan, ini adalah bentuk ya analisa aja. Kenapa hanya karena gemoy itu bisa menarik dukungan daripada pembicaraan yang sifatnya akademik, pembicaraan yang sifatnya intelektual dan sebagainya yang lebih terbuka. Dan di situ dalam kegiatan itu misalkan desak Anies itu kan forum diskusinya itu sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi berapa persen anak muda yang mau ngelihat itu? Iya. Kayak yang dari 01 kan ada desak Anies itu, bahkan sampai TikTok juga ada. Nah, pertama nonton, kedua berusaha untuk memahami, yang ketiga memberikan persepsi. Enggak kan, nonton aja enggak. Ya kalau nonton aja kagak, ya enggak mungkin lah mereka memahami dan buat persepsi. Dan akhirnya menentukan siapa yang layak dari ketiganya. Mereka cuma lihat lucu. Ya, mungkin kadang anak-anak muda zaman sekarang atau saat ini menganggap debat capres itu adalah siapa yang suaranya paling kencang. Itu kalau dulu lihat film Jurassic Park,
Ya, tahu. Itu salah satu dari itu karakter di situ namanya Ian Malcolm itu, dia pernah bilang itu kalau berkunjung ke Taman Jurassic Park itu pertama-tama pasti wow. Nanti kalau sudah mulai ada masalah, nanti mulai ada yang teriak-teriak di situ. Karena belum pernah lihat toh Jurassic Park. Wih, itu legend itu, masa belum pernah lihat? Cuman saya kan pernah lihat dulu, cuman ya udah lupa sih. Udah lupa. Itu salah satu deketnya gitu. Dia kan teman-temannya itu datang ke situ kan, lihat Taman Jurassic Park itu kan, terus pada wow keren kan gitu. Salah satu karakter di situ dia sudah, ini bahaya loh. Masa apa itu namanya makhluk yang sangat berbahaya ini dikembalikan lagi untuk ada di dunia. Oh, tapi iya sih, memang kan, ya kan? Terus habis itu begitu kesalahan teknis dikit aja, udah itu tamannya bubar. Nah, apa yang dikhawatirkan terjadi. Nah, perpolitikan di Indonesia kalau hanya cuman wow, dukungannya dalam bentuk wow tanpa analisa di awal, tanpa pertimbangan yang masuk akal tentang bagaimana nanti kemajuan Indonesia bisa dipertahankan. Nah, itu kan jadi masalah juga. Mereka cuma cenderung wow, tapi habis itu nggak peduli dengan apa yang ancaman yang bisa dihadapi, ancaman yang bakalan mungkin terjadi karena mereka tidak mempertimbangkan secara benar tentang pilihan mereka. Kecenderungan cuman, wih kelihatannya seru ini, ayo kita pilih. Nah, iya. Mereka nggak ngelihat efek ke belakangnya. Lah bisa jadi kayak sekarang yang kita hadapi begitu. Wow, pada milih itu kan gitu. Ini bukan, kembali lagi, ini bukan bentuk ya. Langsung menterinya langsung bilang ya karena semua sudah memilih keberlanjutan, mari kita berlanjutkan tentang menaikkan pajak. Terus gimana yo? Karena semua penduduk Indonesia, sebagian besar Indonesia sudah mendukung keberlanjutan, berarti kita bisa melanjutkan menaikkan pajak. Terus habis itu menaikkan yang lain-lain. Dan kalian harus terima. Iya. Kebijakan tuh ya ada plus minus. Iya, makanya generasi muda itu bagaimana diajarkan ke mereka itu untuk memahami hal itu, untuk membuat pilihan yang nanti di kedepannya mereka tidak bukan kecewa menyesal. Mereka menyesal dengan pilihannya itu. Karena menyesal percuma, karena kalau undang-undang sudah dirubah, terus kepemilikan banyak penguasaan yang sudah dialihkan itu, ya nanti di belakang tinggal menyesal aja. Iya. Jadi memang kita perlu analisis, perlu punya kemampuan analisis lah berarti. Jadi kan tips untuk anak muda besok di tahun 2029, silakan dianalisa dari calon-calon yang mungkin akan menjadi penampung aspirasi kita yang pasti di kedepannya. Ini kan karena kita pemilu kan juga udah selesai, berarti kan kita evaluasi. Udah selesai, kita evaluasi aja. Jadi kalau ini bentuk dukungan atau ya nggak bisa, pemilu udah selesai. Kita bentuk evaluasi. Apakah yang milih 01, 02, 03 salah? Tidak, karena itu kan silakan pilihan hati nurani masing-masing. Kalau kata orang kan enggak, sebenarnya bukan milih 01, 02, 03 salah atau enggak. Sebenarnya pilihan itu jadi benar atau salah itu tetap ada. Berdasarkan apa? Analisanya apa? Oh iya. Saat dia itu memberikan analisa yang masuk akal untuk pilihannya, nah itu bisa dibenarkan. Tapi kalau pilihannya itu berdasarkan euforia, pilihannya hanya berdasarkan suka atau enggak suka, atau cuman mendengar tanpa tahu realita, nah, itu kan tepat, itu kurang tepat. Jadi gitu. Sebenarnya pilihan itu benar kalau kalian itu memang benar-benar tahu. Tapi masalahnya yang kita tahu cuma buat seru-seruan aja. Kayak misal nih, ada yang misal orang ditanyain di awal sebelum adanya pemilunya, kamu pilih mana? Oh, kalau aku ini, kalau aku milih ini, dan ternyata yang dia pilih menang, akhirnya malah dicengin. Ya gitu doang. Iya Kak, jadi mereka itu memilih presiden itu
banyak loh ya yang pilihannya itu bukan berdasarkan analisa apa yang bisa dilakukan calon presiden ini untuk kebaikan negara ke depannya, tapi mereka cenderung pilihannya itu seperti mereka itu supporter bola. Cuma menang-menangan doang. Cuman menang-menangan doang, cuman itu kalau menang udah itu hore-hore, bikin apa itu namanya, bikin pesta dan lain sebagainya. Padahal ya yang menikmati kemenangan itu, kalau kita sebagai support, saya bukan penggemar bola loh ya, cuman yang saya lihat kalau di bola ya nggak apa-apa kan, saat yang didukung itu menang, yang menikmati kemenangan kan yang didukung semua itu, dan itu memang sah gitu. Iya. Sah kan itu, misalkan juara liga nanti dapat uang berapa gitu, dapat piala, dapat ya semua yang bisa dimiliki, kekayaan dan lain sebagainya itu. Dan yang supporternya dapat apa? Dapat gembira aja, yang didukung menang. Apa ikut menikmati? Ya menikmati kemenangan, menikmati tapi benefit dari kemenangan ya cuma Betul, senangnya doang. Jadi pemilu yang ada itu, para pendukungnya itu banyak yang mereka cuman melihat ya kayak supporter bola. Wong mereka aja masih berpikir seperti ini. Ya wis pokoknya nyoblos. Bahasa Indonesia ya yang penting nyoblos gitu. Terus habis itu nanti kan setelah coblosan selesai kita kan ke kehidupan kita sehari-hari lagi. Nggak ada yang berubah. Padahal dengan calon yang berbeda itu pasti berbeda nanti. Kebijakannya berbeda yang menyebabkan arah dari perkembangan suatu negara juga berbeda. Berarti konsep dari kalimat ya kayak apa? Itu yang paling yang itulah di sosmed itu ada yang itu banget, Pak. Apa namanya? Siapapun presidennya kita cari makan tetap sendiri. Berarti sebenarnya ya bener, cuman iya, maksudnya gini, siapapun presidennya kita cari makan sendiri, betul. Cuman saat presiden itu memberikan apa itu namanya, melaksanakan tugasnya sebagai presiden dengan baik, dan dia apa yang dia jalankan itu adalah usaha untuk melaksanakan undang-undang dasar. Di undang-undang dasar jelaskan, bukan undang-undang dasar deh, yang di Pancasila aja lebih dasar lagi. Pancasilanya kalau tujuannya dari pemerintah itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bagus. Nah, tapi kalau pemerintahnya sendiri itu kita tahu bahwa selama ini itu sebagian besar itu mereka cuma rebutan jabatan, rebutan kekuasaan untuk kelompoknya, untuk memperkaya diri, dan hanya sekedar untuk mencari untuk dirinya sendiri. Dan yang lebih konyol lagi adalah saat mereka itu masuk ke politik, mereka bukan melihat politik itu sebagai pengabdian, tapi lahan mencari cuan. Wah, itu lahan mencari cuan atau hanya sekedar pencapaian. Apa yang bisa saya capai itu? Wah, saya menjadi menteri, saya jadi presiden. Hanya itu. Tapi apa yang sudah dilakukan untuk negeri ini saat mereka jadi presiden, saat mereka jadi menteri, saat mereka jadi pejabat, apa yang mereka berikan? Lah, itu yang lebih penting sebenarnya. Cuman itu jarang dipikirkan karena ya mungkin dari analisanya juga nggak ada. Karena kan kalau kita tahu kan presiden itu kan punya program masing-masing, misal di sektor apa. Ya. Misal di pendidikan, terus pertanian, terus ketahanan negara dan sebagainya. Mereka punya program sendiri-sendiri. Nah, mungkin kita juga belum sampai, atau mungkin anak-anak muda itu nggak semua bisa nyampe untuk menganalisis kebutuhan kita saat ini dan juga program dari masing-masing presiden. Benar juga sih, karena saya pernah itu, saya sampaikan di kelas, beban yang kalian akan tanggung di usia kalian saat kalian itu seusia saya itu jauh lebih berat daripada saya di usia saya.
Kenapa? Karena gini, ini cuman perhitungan kasar loh ya. Saat saya itu lulus dari SMA dulu, penduduk Indonesia itu 210 juta itu, sekitar segitulah 210 juta. Sekarang 2024 penduduknya sudah hampir 280 juta. Artinya dalam waktu cuman 22 tahun ya. Iya. 22 tahun atau 23 tahun itu. Penduduk Indonesia itu sudah bertambah jadi 70 juta. Pertambahannya aja 70 juta. Dan kalau diukur ke bawah lagi, itu peningkatan pertambahannya itu bisa hampir 2 kali lipat. Kalau terus seperti Iya ini. no, kalau sekarang 280 juta. Artinya 20 tahun ke depan anggap aja sama kenaikannya. 70 juta. Udah berapa? 280 juta plus sekitar 80 juta lagi. Wah, 300 juta. 360 juta. Itu kalau sama bisa jadi kan ada kenaikan, bisa hampir 400 juta penduduk Indonesia 20 tahun ke depan. Itu persaingan yang terjadi kalau semuanya baik-baik saja. Artinya apa? Negara berjalan lancar dan tidak ada perang. Ya kan? Iya. Kalau tidak terjadi perang dunia ketiga dan negara berjalan secara normal, artinya penduduk Indonesia ada sekitar 400 juta. 400 juta itu jangan cuma melihat pertambahannya. Fakta bahwa ini bukan fakta lagi, ini realita bahwa tanah itu tidak bertambah lebar. Malah menyempit ya, termakan. Jadi tanahnya sama. Iya sih, kalau menyempit ada penyempitan sedikit. Kenapa penyempitan sedikit? Karena kenaikan permukaan air laut. Nah, itu walaupun tipis tapi dalam 100 tahun ke depan ada Ada rasanya lah. Enggak, maksudnya dalam 100 tahun ke depan ada penelitian penelitian yang menyatakan bahwa kota-kota besar di dunia akan tenggelam. Kalau kota-kota besar di dunia akan tenggelam, artinya orang-orang sebagian besar penduduk dunia yang ada di kota itu akan menyingkir, berpindah. Bener lahannya tambah sempit, orangnya tambah sempit, orangnya tambah banyak, terus lahan pertanian dan tempat tinggal jadi lebih sempit. Nah, berarti dengan semuanya jadi lebih sempit dan lebih sedikit, artinya persaingan. Ya, persaingan untuk di dunia, ya segala jenis usaha pun juga akan lebih. Iya, karena persaingannya semakin berat. Itu kalau nggak ada perang loh ya. Kalau ada perang lebih berat lagi. Persaingan semakin ketat dan memang kita perlu masa depan itu memang kita persiapkan. Nggak cuma dari kita sendiri yang penting lah yang pasti. Tapi pilihan-pilihan yang krusial dan menentukan seperti tetap kita cari makan sendiri, tapi kebijakan yang dari atas itu juga kebijakan dari atas itu, saat kebijakan itu bagus dan melindungi warga negaranya, nggak malah mencelakakan warga negaranya, harapan mereka itu untuk bisa hidup lebih baik di usia produktif mereka itu lebih tinggi lagi. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Anak muda harus dipahamkan itu sedini mungkin. Jangan sampai mereka sudah di usia 30, usia 40 mereka baru sadar, dulu ternyata saya mempersiapkan sesuatu dengan salah. Saya memilih sesuatu yang salah menyebabkan masalah yang saya hadapi sekarang. Poin penting juga. Iya. Garis bawahi. Supaya literasi terus analisis, sama jangan lupa kita juga perlu berpikir ke depan terkait keberlangsungan bangsa. Iya, makanya itu. Jadi anak muda, dan kalau kita berharap 2045 Indonesia emas, kita nggak cuma boleh berharap doang. Ya, emang Indonesia emasnya itu tetap, maksudnya kan karena kata emas itu kan sebenarnya kata ganti dari usianya sudah 100 tahun. Kalau Indonesia perak itu Indonesia 50 tahun merdeka, itu Indonesia perak. Kayak
Usia perak itu 50 tahun itu usia perak. Usia emas itu acara udah hampir nggak mungkin ya sekarang manusia mencapai usia emas itu nggak mungkin. Berarti kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan perak itu berarti kan 50 tahun itu. Terus Indonesia emas itu 100 tahun ya. Secara emang Indonesia emas 100 tahun itu 2045. Tapi Indonesia emas yang terjadi itu Indonesia emas atau Indonesia besi berkarat. Ya kita berharapnya benar, iya kualitas emas, kita jadi negara maju yang bisa memberikan perlindungan untuk semua warga negara. Itu di undang-undangnya udah ada, melindungi segenap bangsa dan apa itu, dan tumpah darah, pokoknya itulah di undang-undang dasar yang setiap Senin itu di ini kalau saya nggak hafal gitu loh. Iyalah, kalau saya kan biasanya kan keliling nyari siswa mempersiapkan siswanya untuk ke bawah itu. Okay. Nah, apa lagi tadi? Berarti kan jangan sampai Indonesia emas itu jadi Indonesia besi berkarat. Karena generasi penerus yang harusnya bisa generasi yang seharusnya bisa diandalkan untuk keberlangsungan negara ini malah jadi beban. Ya semoga aja yang terbaik itu yang bisa, semoga aja ada perubahan mulai dari kemampuan literasi dan sebagainya yang akhirnya mereka punya kemampuan untuk merubah negeri ini. Dan itu walaupun 2024 ini sebenarnya start yang bagus untuk sebuah perubahan itu, kalau ternyata masih seperti itu ya kita berharap aja di tahun 2029 semuanya sudah jadi lebih baik dan pergerakan intelektual sekarang itu memberikan dampak positif pada generasi muda untuk ikut berpartisipasi menjaga negeri ini untuk bisa bertahan dan tumbuh dan bisa suatu saat menjadi negara kuat di dunia. Seperti itu, karena mereka juga nggak tahu loh. Kalau ditanya, tahu nggak itu sebagian besar kekayaan alam Indonesia itu yang menguasai siapa? Nggak tahu mereka. Ya kan? Iya juga sih. Nah, kalau ditanya itu sebagian besar kekayaan alam Indonesia dikuasai siapa? Mereka nggak tahu. Mereka taunya itu lulus sekolah, kerja atau kuliah dan berkarir dan berumah tangga dan tua dan dadah dari dunia. Tapi tidak pernah menyiapkan bagaimana dia menyiapkan dirinya, dia menyiapkan generasi selanjutnya. Harus ditata dari awal lah ya Pak. Iya. Dan dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu. Lah itu kan butuh literasi yang tinggi anak-anaknya untuk kesadaran literasi yang tinggi untuk bisa mencapai itu. Kita juga perlu lebih mawas terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita. Ya itu tugas berat dari kita sebagai guru itu. Bagaimana menyadarkan generasi selanjutnya untuk bisa lebih baik lagi. Dan memang kita perlu karena tuh kadang tuh anak muda tuh walaupun literasinya bagus, mereka suka baca, tapi kepekaan terhadap terhadap lingkungannya kurang Pak. Kayak misal mereka tuh nggak pedulian ya, kayak kalimat awal tadi lah, siapapun presidennya saya cari makan sendiri kan. Itu bagian dari ketidakpedulian sebenarnya kan, ketidakpekaan juga terhadap. Kalau ketidakpekaan itu sebenarnya nggak semua ya, karena faktanya itu kita juga melihat di pemilu sekarang dengan semua kesemrawutan yang terjadi waktu pemilu itu, sekarang banyak mahasiswa yang berdemo. Nah, dari situ sebenarnya kepeduliannya juga masih ada. Cuman, apakah itu secara luas mewakili kondisi real yang ada di masyarakat? Nah, itu yang belum. Jawabannya belum. Belum, karena yang demo ya jangan sampai lah, maksudnya demonya berkembang sampai ke 98
di mana demo itu akhirnya terjadi kericuan dan bakar-bakaran yang karena tahun itu saya SMP kelas 3. Jadi saya melihat secara langsung kota Solo, itu setengah kota Solo itu dibakar. Hampir setengah kota Solo, terutama daerah-daerah perdagangan, itu dibakar semuanya. Jadi saya keliling kota Solo itu banyak tempat yang hangus. Banyak motor yang bahkan sampai seminggu sampai 2 minggu setelah hari kekacauan itu masih banyak bangkai motor dan mobil di jalan. Saking banyaknya nggak ada yang membersihkan itu sampai hampir 2 minggu itu saya masih melihat itu bangkai motor itu ditumpuk di perempatan jalan itu. Belum ada yang menyingkirkan. Seminggu lebih lah itu kalau saya nggak salah ingat itu, karena setelah kerusuhan itu semua aktivitas sekolah dan semua aktivitas ekonomi itu berhenti. Karena habis itu saya dapat pengumuman bahwa sekolah tidak masuk dulu sampai seminggu itu. Nah, setelah seminggu itu saya nggak masuk itu, saya keliling itu, naik sepeda itu keliling kota Solo, dan banyak sekali tempat yang mungkin kalau zaman dulu kita sudah punya HP kayak gini mungkin itu dokumentasinya banyak sekali itu, dan dokumentasi serem-serem itu. Cuman saat itu kan belum ada, artinya kita belum bisa untuk, ya dokumentasi sangat terbatas sekali, cuman ada foto dan beberapa karena kamera handycam aja saat itu juga sesuatu hal yang eksklusif, hanya orang-orang kaya yang punya. Kalau zaman itu punya HP ada kameranya tuh. Oh enggak, belum ada. Itu pasti dari masa depan ya. Ya, pasti dari masa depan itu. Kita bicara time travel ini jadian. Tapi ini menarik Pak, mungkin kita bisa masukkan ke bahasan selanjutnya terkait demonstrasi dan pengaruhnya terhadap demokrasi. Demonstrasi dan pengaruhnya pada demokrasi. Tapi gini, masalahnya adalah demo 98 akhirnya didengar sama pemerintah. Karena mulai ada itu kerusuhan dan bakar-bakaran itu, akhirnya didengar sama pemerintah. Dan sesuatu yang saat itu mungkin bisa dijadikan acuan, tindakan dari presiden saat itu, saat dia tahu semua kerusuhan dan potensi masalah yang terjadi itu, presiden memutuskan, saat itu kan presidennya Soeharto, dia langsung memutuskan untuk mengundurkan diri karena dia tahu bahwa, ya saya nggak tahu dia mengundurkan diri karena tekanan apa, tapi secara resminya yang kita tahu adalah ya mengundurkan diri karena kerusuhan, dan kerusuhan itu biar tidak berlanjut lebih parah lagi dengan korban yang lebih banyak, akhirnya presiden memutuskan untuk mengundurkan diri. Akhirnya kerusuhan selesai. Tapi kan setelah itu kan juga banyak sekali demonstrasi yang lain yang bisa tuh kita tapi gini, bagian dari pembahasan. Tapi gini, apakah harus sampai bakar-bakaran lagi sampai pemerintah mau mendengarkan keluhan dari masyarakat? Gitu loh. Nah, karena selama ini kita tahu bahwa presiden kita yang sekarang itu kalau di demo pergi. Nah, itu contoh yang baik, contoh yang nggak baik juga untuk generasi mudanya saat mereka melihat realitas seperti itu. Orang yang seharusnya paling mengayomi mereka, paling memperhatikan mereka, orang yang paling tidak bisa dipercaya. Gimana ya? Oke lah, menarik lah. Mungkin akan kita. Nah itu makanya itu kita butuh ya. Apakah harus sampai bakar-bakaran lagi? Apa harus sampai ada korban lagi? Kan kita nggak pengen yang seperti itu. Kita pengennya ya kita demo itu berarti ketika kita ada sesuatu yang tidak sesuai, ya udah didengarkan, dibahas, habis itu ambil jalan tengah.
bukan malah didiemin ditinggal pergi. Tapi yang terjadi sekarang kan seperti itu, udah didiamkan ditinggal pergi, dikasih barikade lagi. Coba kalau diundang ke dalam dialog, tapi dialog ya benar-benar dialog mencari solusi, bukan diajak ke dalam habis itu negosiasi. Negosiasinya ini dalam tanda kutip loh ya. Anda butuh apa Pak? Kita ada dana sekian. Tolong diam. Masa seperti itu kan enggak toh. Maksudnya benar-benar solusi dari permasalahan yang terjadi agar selesai dan semuanya bisa kembali baik. Nah, itu yang perlu kita ini anak SMK. Kita konten anak SMK tapi konten kita terlalu jauh nggak apa-apa ya? Loh, soalnya gini Pak, kita kan juga kemarin sempat lihat ada anak-anak SMA, SMK, sederajat yang tiba-tiba ikutan demo juga. Nah, salah nggak mereka ikutan demo? salah nggak ya? Yang salah kalau mereka ikutan demo hanya karena mereka menikmati kerusuhannya. Tapi kalau kalau mereka memahami konteks masalahnya dan mereka berdemo dengan cara yang benar, mereka menyampaikan aspirasinya dengan cara yang benar, ya menurut saya ya mau gimana lagi, karena cara jalan-jalan yang normal itu sudah sulit untuk bisa didapat gitu. Cuman masalahnya sebagian besar saat perekrutan massa itu mereka cuma direkrut aja, suruh gabung, suruh hore-hore, woyo-woyo, dengerin teriak-teriak, habis itu begitu ditanya kontaknya apa nggak tahu. Nah itu masalahnya. Masalah lain. Akhirnya yang terjadi adalah saat itu diangkat atau divideokan, ditanya biasanya, ini demo apa Mas? Nggak tahu, saya cuma ikut. Nah, yang salah kan jadi demonya jadi dianggap ini demo, ini disusupi, ini demo difabrikasi, ini kan jadi seperti itu. Wah, kita agak menceng. Ini episode 2 aja, episode 2 ini. Oh iya, episode 2 ya. Padahal tadi kita bahas tadi ya. Kita masih bahas di pendidikan politik dan pendidikan politik. Bagaimana kita menanggapi kecurangan yang ada. Kecurangannya. Tapi berhubungan sih, karena kecurangan itu berefek pada bagaimana nanti pemerintah menjalankan pemerintahan. Ya. Kalau diawali dengan sesuatu yang buruk, ya harap maklum kalau berakhir dengan kekacauan. Ya pasti kita nggak ingin itulah. Iya, kita nggak ingin itu, tapi bagaimana lagi kalau sesuatu diawali dengan yang buruk, ya harap maklum kalau berakhir dengan kekacauan. Ya, buat kalian yang yang kemarin berharap serangan fajar itu tolong lah. Saya seumur hidup itu saya belum pernah loh itu dapat yang namanya serangan fajar itu seumur hidup saya. Apa emang kampung saya ya yang di kampung jenengan nggak ada yang namanya fajar kali Pak? Ada padahal. Iya, tetangga saya. Tapi nggak nyerang berarti itu? Nggak datang ke rumah itu si fajar itu. Oke lah. Ada lagi yang kita bahas kan? Ya, untuk penutup aja berarti. Ya, untuk penutup aja bisa disampaikan bahwa ya kita berharap anak muda itu bisa memberikan harapan, bisa memberikan saat anak muda itu bisa memperlihatkan bahwa mereka itu suatu saat diberikan estafet untuk menjaga negeri ini, mereka bisa dan mampu dan mau. Closing statement pada hari ini. Oke, mungkin itu guys dari podcast kita pada hari ini. Pentingnya dalam kita itu memahami terkait politik sejak awal sejak dini demi bangsa yang akan datang. Karena memang kita tuh nggak tahu lah ya apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah mungkin pola politiknya atau pola kampanyenya masih akan sama dengan mengandalkan serangan fajar, atau mungkin lebih banyak lagi kan sekarang juga banyak yang
mulai membuka panggung diskusi, nggak cuma presiden. Iya, kan? tapi karena faktanya memang katanya ini bukan tingkat literasi lagi ya. 60% penduduk Indonesia pendidikannya masih setara SMP ke bawah. Nah, artinya saat kita suguhkan sesuatu yang butuh pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk bisa memahami, mereka belum sampai. Lah, kalau di 2029 itu masyarakat yang tadinya itu masih muda sudah beranjak dewasa dan yang mereka itu jadi bagian utama penggerak di masyarakat, ya semoga aja ada perubahan, karena otomatis statistiknya yang 60% pendidikan SMP ke bawah itu sudah bisa berubah lagi menjadi minimal mengalami SMA, peningkatan lah ya dari minimal ya minimal SMA SMK atau minimal sudah pernah kuliah, presentasenya lebih banyak lagi, yang sudah pernah kuliah presentasenya lebih banyak lagi, dan itu merubah cara mereka untuk mensikapi kondisi. Karena dengan pendidikan dan literasi yang cukup dan wawasan yang luas, mereka akan lebih baik saat menentukan sebuah pilihan daripada yang pendidikannya sangat terbatas. Kan seperti itu. Oke. Jadi gimana menurut kalian para viewers di sini? Kalau kalian punya pendapat atau punya mungkin aspirasi yang ingin disampaikan, boleh banget disampaikan di kolom komentar ya, Pak. Ya. Di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe channel Ojek kita. Tapi BTW kita belum punya nama podcast loh, Pak. Ini podcast apa ya? Podcastnya apa ya? Kalau podcast gini kita bisa bikin channel lagi atau gimana? Karena kita bahasnya itu bukan pembahasan anak SMA lagi ini. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nanti pembahasannya ya kita kan ada segmen-segmen tertentu yang pembahasannya mungkin lebih ke level yang berbeda dibandingkan cuman sekedar pembahasan tentang anak-anak SMA. Mungkin kita bisa apa namanya? Next mungkin kita bisa membahas tentang pendidikan lah. Pendidikan dulu, bagaimana pendidikan ya kita mungkin membahas yang misalkan buku pelajaran ya, kita bisa. Oh iya, jadi nggak cuma buat siswanya tapi juga buat pengajarnya. Enggak, maksudnya gini, misalkan buku materinya itu sudah cukup mewakili enggak itu untuk diajarkan ke anak, untuk memberikan mereka bekal ke depannya. Itu mungkin ke depannya kita bisa ngangkat-ngangkat hal seperti itu juga. Konten-konten yang isinya tuh nggak cuma di dalam sekolah aja. Nggak cuman mengancam dan terancam. Oke, itu guys. Silakan kalau suka like ya, pencet like-nya di mana? Oke, ya, kalau suka like. Sampai sini dulu. Dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.